Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan Cornelius Media. Puji syukur kepada Tuhan, kita sudah tiba kepada triwulan yang baru dan selama 3 bulan ke depan kita akan mempelajari dari Kitab Kejadian. Saya Pendeta Edward Teliwongso tidak sendirian, akan ditemani oleh Pendeta Widodo Purwanto, Pendeta Felix Gosal, dan juga Pendeta Jerry Jacobs. Sebelum kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau kembali lagi memberikan suatu kesempatan di mana kami dapat mempelajari firman-Mu. Dan kami memulaikan sebuah seri yang baru, mendalami Kitab Kejadian. Betapa pentingnya kitab ini di dalam mendasari iman percaya kami kepada Engkau sebagai Khalik Pencipta. Tolonglah kami supaya ketika kami akan mempelajari, mendiskusikan, berbagi pandangan, ini akan membawa manfaat rohani yang besar bagi pemirsa umat yang menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita yang pertama ini yaitu berjudul Penciptaan, dan ayat hafalannya terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam untuk menggali ayat inti, kita akan mencoba melihat apa sebenarnya pokok dan sasaran dari pelajaran triwulan ini. Kitab Kejadian ini, menurut penulis pelajaran Sekolah Sabat, adalah sebenarnya berbicara tentang Yesus. Karena di dalam kitab Kejadian dinyatakan bahwa Yesus sebagai pencipta kita, Yesus sebagai pemelihara kita, dan Yesus sebagai penebus kita. Kitab Kejadian ini penting karena di kitab ini pertanyaan yang maha penting dijawab. Pertanyaan itu adalah, siapa kita? Dari mana kita berasal? Untuk apa kita ada di planet bumi ini? Dan kemana kita akan pergi sesudah kehidupan ini? Jadi ini adalah pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh orang. Entah itu orang percaya ataupun orang yang tidak percaya akan eksistensi Tuhan. Dan kitab Kejadian menyediakan jawaban untuk pertanyaan ini. Dari kisah kitab Kejadian kita belajar tentang apa artinya destiny. Bagaimana Tuhan membangkitkan suatu umat untuk sebuah rencana keselamatan. Kalau kita perhatikan, di dalam kitab Kejadian juga adalah sebuah pergerakan geografis ya, di mana cerita itu dimulai di Taman Eden yang sempurna, lalu kemudian menyinggung tentang Babel, Menara Babel, lalu bicara tentang Tanah Perjanjian, lalu kemudian ke Mesir, lalu kembali lagi ke Tanah Perjanjian. Sebenarnya pergerakan geografis ini yang ada di kitab Kejadian adalah lambang perjalanan umat Tuhan, mulai dari kejatuhan di Taman Eden, lalu kemudian manusia kehilangan Taman Eden, dan suatu saat nanti Taman Eden itu akan direstorasi. Dan itu terjadi di dalam kitab Wahyu kalau kita pelajari, di mana Eden yang sudah hilang akan dikembalikan kepada kita manusia. Jadi sebenarnya ini adalah dasar yang sangat penting untuk memahami kitab suci secara keseluruhan, dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, dari kitab Kejadian itu sendiri sampai kepada kitab Wahyu, maka kita perlu pemahaman dasar yang benar. Dan dasar yang benar itu disediakan di dalam kitab Kejadian. Itulah sebabnya mengapa melalui pelajaran selama kurang lebih 3 bulan ini, kita akan mencoba mempelajari kitab Kejadian. Dan kalau kita memiliki pengertian yang benar dari kitab Kejadian, maka sasaran mengapa kitab ini diletakkan di awal akan benar-benar kita temukan, akan kita rasakan manfaatnya, dasar yang sudah diletakkan, sehingga kita bisa memahami kitab-kitab selanjutnya yang ditulis semuanya berbicara tentang Allah kita. Demikianlah sasaran dan tujuan dari pelajaran minggu ini. Baik, selanjutnya kita akan melihat apa pokok pelajaran yang dapat kita temukan di dalam Kejadian pasalnya yang pertama dan juga Kejadian pasalnya yang kedua. Nah, pokok pelajaran dalam Kejadian pasalnya yang pertama dan pasalnya yang kedua masing-masing memiliki persamaan dan juga memiliki perbedaan. Kita akan melihat terlebih dahulu apa persamaan dari kedua pasal ini. Ada 2 hal. Yang pertama dikemukakan oleh Dokan bahwa kedua kisah penciptaan
baik yang ada di dalam Kejadian pasal 1 dan juga Kejadian pasal 2, mereka memberikan konfirmasi yang kuat bahwa kisah penciptaan ini benar-benar terjadi dalam sejarah bumi dan sejarah umat manusia, di mana Allah terlibat langsung atau berperan langsung dalam menciptakan isi bumi dan manusia itu sendiri. Dan yang kedua dikemukakan oleh Butler di dalam Analytical Bible Expositor. Di sana dia dikatakan bahwa Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2 ini memberikan konfirmasi yang kuat bahwa cerita penciptaan ini lebih masuk akal daripada teori evolusi yang lain. Baik, itulah persamaan dari kedua pasal di dalam Kejadian pasal 1 dan 2. Dan saat ini kita akan melihat apa perbedaan dari keduanya. Baik, yang pertama kita akan melihat bahwa Kejadian pasal 1 ini lebih berfokus kepada aktivitas Allah pada 6 hari pekerjaan, ya. Dan Kejadian pasal 2 lebih berfokus kepada detail dari penciptaan manusia dan Taman Eden. Kemudian kita juga melihat Randall dari Andrews University dalam komentar mengenai kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 2 ini mengatakan bahwa Kejadian pasal 2 bukanlah kisah penciptaan kedua yang bertentangan dengan kisah penciptaan di pasal yang pertama, di mana setelah Allah selesai menciptakan langit dan bumi, dia katakan, sungguh amat baik apa yang sudah diciptakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Kejadian pasal 2 ini adalah jembatan untuk pembaca agar memahami yang pertama, kesempurnaan dari ciptaan Tuhan di pasal 1 dan bagaimana dosa masuk di dalam pasalnya yang ketiga. Dan kita bisa baca itu di dalam Kejadian pasal 2. Ada istilah-istilah yang dipakai di dalam Kejadian pasal 2 ini yang memberi penekanan terhadap hal ini. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 5. Di sana dikatakan belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Jadi pada saat penciptaan saat itu, bumi itu masih sempurna. Belum ada semak yang nantinya muncul ketika dosa itu ada. Belum ada tumbuh-tumbuhan di padang. Belum ada manusia yang mengerjakan bumi. Karena kita tahu tugas awal bukanlah mengerjakan atau mengusahakan tanah. Tetapi mereka ditugaskan untuk bekerja dan to work and to take care of the garden. Ya, mengusahakan Taman Eden. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka memiliki kutuk yaitu harus mengusahakan tanah. Dan juga belum ada hujan. Kita tahu bersama nanti hujan akan turun pada saat kisah air bah. Jadi di sini kita melihat bahwa Kejadian pasal 2 ini memiliki koneksi yang sangat erat dengan Kejadian pasal 1, di mana dia menghantarkan para pembaca untuk lebih mengerti peristiwa atau suasana yang terjadi dalam Kejadian pasal 1 yang begitu sempurna dan bagaimana dosa masuk dan juga membawa kutuk kepada penciptaan yang begitu sempurna ini. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita akan melangkah mempelajari lebih dalam lagi ayat inti kita yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaan yang akan kita bahas di sini adalah kapan dan apa yang mendasari penciptaan itu sendiri. Sehingga ayat pertama di dalam Alkitab menyatakan pada mulanya. Hal ini penting sekaligus juga untuk menjawab beberapa pertanyaan. Apakah dunia diciptakan setelah kejatuhan Lucifer atau sebelum kejatuhan Lucifer? Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lihat pernyataan gereja di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary Volume 1 bagian Introduction sehubungan dengan pernyataan waktu atau kronologi. Keharmonisan pernyataan waktu dalam kitab suci memperkuat keyakinan kita terhadap keakuratan firman yang diilhami. Tetapi kronologi, hal itu tidaklah begitu penting untuk keselamatan. Itulah sebabnya Allah tidak menganggap perlu untuk mengisi semua rincian kronologi termasuk di dalam penciptaan. Ada beberapa poin yang dibiarkan terbuka untuk pendapat pribadi, dan pada kenyataannya kita menemukan berbagai macam pendapat yang menyatakan tentang kronologi. Hal itu bukanlah untuk menyatakan atau menolak tanggal-tanggal bersejarah di dalam Alkitab penting untuk kita mendapatkan kebenaran rohani yang lebih mendalam, tetapi berbicara tentang periode kenabian untuk kronologi waktunya sudah jelas.
sehingga tidak ada lagi pertanyaan untuk kepentingan teologis terhadap hal itu. Jadi, mendogmatiskan kronologi atau mencoba menetapkan waktu yang baku untuk selama-lamanya bukan hanya berbicara tentang asumsi yang bersifat spekulatif, tetapi juga adalah sesuatu yang tidak mungkin menurut Bible Commentary. Lantas apa yang mendasari penciptaan? Mari kita lihat. Di dalam buku Early Writings halaman 145, Spiritual Gift volume 3 halaman 36, dikatakan bahwa setan memang pernah menjadi sosok yang dihormati di sorga. Kedudukannya hanya setingkat di bawah Kristus. Tetapi ketika Bapa memanggil anaknya Kristus untuk berkonsultasi, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Setan di sana cemburu, menaruh kebencian kepada Kristus, sebab dia bertanya mengapa dirinya tidak dilibatkan di dalam penciptaan, sedangkan Kristus dilibatkan oleh Bapa. Poin sesungguhnya adalah setan ingin menerima kehormatan yang tertinggi di samping Bapa. Di dalam iri hati itulah setan sudah jatuh. Ketika rencana untuk menciptakan manusia, dunia oleh Allah dan anak, maka setan menaruh kecemburuan dan dia perlahan-lahan jatuh kepada keinginan dirinya sendiri untuk mendapatkan kehormatan setingkat dengan Allah. Tetapi Nyonya White mengatakan di dalam buku The Great Controversy dan Spiritual Gift halaman 495 bahwa setan tetap diberi kesempatan oleh Allah untuk datang bertobat dan mengakui kesalahannya, sehingga nantinya Allah akan mengembalikan posisinya. Tetapi setiap tawaran demi tawaran yang ditawarkan oleh Allah selalu ditolak oleh Lucifer. Dan pada akhirnya dia menjadi keras kepala dan menjadi resisten terhadap penawaran kasih karunia ilahi yang panjang sabar dan begitu baik. Sehingga dia mempengaruhi sepertiga malaikat yang ada di sorga dan pada akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Seluruh sorga berduka atas apa yang akan dialami oleh setan sesudah kejatuhan itu. Dan pada halaman yang sama, buku Spiritual Gift volume 4 halaman 319-320 mengatakan, sesudah bumi diciptakan, seluruh makhluk diciptakan, tujuan-tujuan Allah yang didesain sebelum kejatuhan setan untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, di sanalah Allah telah penuhi pada waktu penciptaan. Jadi kejatuhan setan adalah sebelum dunia diciptakan. Dan Lucifer yang pada akhirnya ingin mencapai kehormatan yang paling tinggi di sorga, dibuang dan memperkenalkan dosa kepada alam semesta, memasuki Taman Eden sesudah pembuangannya dari sorga, dan dia sukses menipu orang tua pertama kita. Jelas dari pernyataan roh nubuat ini mengatakan bahwa kejatuhan setan terjadi sebelum dunia diciptakan. Tetapi posisinya adalah pada waktu Allah Bapa merencanakan penciptaan manusia bersama dengan anaknya, maka pada waktu itulah tumbuh benih-benih kecemburuan setan terhadap Kristus dan pada akhirnya menuaikan kejatuhan dengan hasil yang sungguh-sungguh mengerikan. Pertanyaan untuk dijawab pada bagian ini adalah, siapa Allah yang menciptakan? Dari kalimat pada mulanya Allah menciptakan di dalam Kejadian 1 ayat 1. Ada yang percaya bahwa Bapa saja. Ada yang percaya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun siapa yang berfirman di antara ketiga oknum ilahi ini? Di dalam bahasa Ibrani, kata Allah pencipta itu yang disebut dalam Kejadian 1 ayat 1 adalah Elohim. Elohim memiliki arti jamak atau plural, lebih dari dua, menurut kaidah bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani memiliki singular, kemudian dual, dan untuk yang jamak atau plural dimengerti dengan lebih dari dua. Kita kenal ketiga oknum atau tiga pribadi itu, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga pribadi namun satu dalam kealahan. Allah Elohim inilah yang menciptakan
langit dan bumi. Dalam Yohanes 1 ayat 3 tentang firman atau tentang Yesus disebutkan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Yesus, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, dan segala yang telah dijadikan. Mari kita lihat dalam tulisan Ellen G. White dalam buku The Desire of Ages halaman 20. Disebutkan, pada mulanya Allah nyata dalam semua karya penciptaan. Kemudian dilanjutkan, Kristuslah yang membentangkan langit, meletakkan dasar-dasar bumi. Tangannya lah yang menggantungkan dunia di angkasa dan membentuk bunga-bunga di ladang. Mazmur 65 ayat 6, Mazmur 95 ayat 5. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikat keperkasaan. Dialah yang memenuhi bumi dengan keindahan dan udara dengan nyanyian. Dan di atas segala sesuatu di bumi dan di udara dan di langit, Dia menulis pesan kasih Bapa. Kemudian Ellen G. White dalam buku renungan yang berjudul Lift Him Up, bulan Februari tanggal 2 halaman 47 mengatakan, Allah berkata kepada anaknya dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sekali lagi kita lihat konsepnya di sini. Allah berkata kepada anaknya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kesimpulannya, kita yakin apa yang dicatat di dalam Kejadian 1 ayat 1 adalah benar. Pada mulanya Allah Elohim menciptakan langit dan bumi. Walau dari referensi terbatas yang kita baca di atas menekankan pada peran Bapa dan Anak, adalah tidak tepat untuk mengabaikan peran Roh Kudus dalam penciptaan. Kita yakin Roh Kudus memiliki peran pada penciptaan dalam Kejadian 1 dan 2. Teristimewa dalam penciptaan secara rohani, penciptaan manusia baru di dalam Kristus Yesus. Peran Roh Kudus sangatlah utama dan penting. Ya, selanjutnya yang akan kita angkat dari ayat inti kita adalah frase langit dan bumi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan langit dan bumi? Apakah langit yang mana yang dimaksud di sini? Apakah bumi kita atau dengan planet yang lain atau alam semesta ini secara keseluruhan? Nah, kita melihat dulu kata kerja yang digunakan ya. Kata bara, create itu artinya sebuah ciptaan yang berasal dari ketidakadaan. Creation out of nothing. Dan itulah sebabnya ini adalah sebuah karya kreatif Allah dan hanya Allah yang dapat melakukannya. Lalu kemudian yang berikut di kata bara ini juga, ini menekankan tentang sesuatu bentuk yang baru dan juga bentuk yang sempurna. Dan setiap kali ini kata kerja ini bara ini digunakan di dalam Alkitab, subjeknya atau pelakunya itu selalu adalah Allah sendiri. Nah, mari kita lihat dari sudut pandang gaya bahasa. Langit dan bumi ini adalah apa yang disebut dengan merism sebenarnya. Berasal dari bahasa Latin merismus, dari bahasa Greka, bahasa Yunani merismos. Ini sebenarnya adalah sebuah rhetorical device atau sebuah gaya bahasa, figure of speech, di mana ini adalah kombinasi dua kata yang saling bertentangan satu dengan yang lain, tetapi ini berarti sebuah keutuhan atau kelengkapan. Langit dan bumi artinya keseluruhan. Jadi ketika Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 1 mengatakan langit dan bumi, ini sepertinya merujuk kepada alam semesta secara keseluruhan dan bukan hanya kepada planet bumi di mana kita ada. Namun demikian, frase yang sama, bahasa yang sama, kalau kita baca di Kejadian 2 ayat 1, maka langit dan bumi di sini bicara tentang langit, bumi dan segala isinya,
Artinya semua yang ada di planet bumi ini di Kejadian 2 ayat 1 ini merujuk kepada planet bumi kita, ya. Jadi sepertinya ketika Alkitab mengatakan langit dan bumi, kita harus melihat konteksnya, ya. Di Kejadian 1 ayat 1 konteksnya itu adalah seluruh alam semesta. Sementara di Kejadian 2 ayat 1 itu konteksnya lebih khusus berbicara tentang planet bumi kita. Sehingga bisa kita katakan bahwa apa yang kita baca di Kejadian 1 ayat 1 ini bukanlah sebuah kronologi, tapi ini adalah sebuah statement, sebuah pernyataan ketika Musa menulis bahwa segala sesuatu dimulaikan oleh Allah. Tuhanlah yang menjadi kausa prima, yang menjadi penyebab utama mengapa langit, bumi, alam semesta ini eksis. Bukan yang lain, tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi Tuhanlah yang menyebabkan dari tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh, sesuatu yang sempurna. Dan ketika Tuhan menciptakan, tidak separuh tetapi lengkap, komplit, perfect, sempurna. Itulah yang kita temukan dari pengertian membandingkan kata kerja bara dan juga merism, ya, gaya bahasa langit dan bumi yang sebenarnya menggambarkan entirety atau keseluruhan. Dan saya percaya Kejadian 1 ayat 1 itu bicara tentang seluruh alam semesta. Demikianlah pengertian seluruh alam semesta, langit dan bumi di Kejadian 1 ayat 1. Ya, selanjutnya kita akan melihat proses penciptaan itu. Ada 4 hal yang ingin kami jelaskan pada saat ini. Yang pertama yaitu rencana sebelum menciptakan. Yang kedua, pola dalam menciptakan. Yang ketiga, metode dalam menciptakan. Dan yang keempat, di mana Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Baik, kita mulai dengan yang pertama, proses penciptaan, yaitu apa rencana sebelum menciptakan. Apakah ada rencana sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ataukah Dia langsung berfirman dan semuanya jadi begitu saja? Nah, mari kita buka tulisan pena inspirasi di dalam tulisan permulaan, halamannya yang ke-223. Di sana Rono Buat memberikan komentar seperti ini. Tetapi ketika Allah berfirman kepada anaknya, ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, setan cemburu kepada Yesus. Ia ingin dimintai pendapat mengenai pembentukan manusia, dan oleh karena ia tidak diajak, maka ia dipenuhi dengan kecemburuan, iri hati, dan kebencian. Jadi dari sini kita dapat melihat informasi bahwa sebelum penciptaan ada rapat khusus yang diadakan oleh Allah Bapa dan Allah Anak. Jadi oklum kealahan pada saat itu. Dan di sana setan tidak diajak, oleh karena itu dia cemburu. Jadi ini mengindikasikan bahwa sebelum ada penciptaan, Tuhan telah merancangnya dan Tuhan telah duduk bersama-sama untuk membuat polanya, untuk membuat master plan-nya, ya. Jadi ada perencanaan sebelum ada penciptaan, ada rapat perencanaan, dan Dia membuat master plan bukan saja untuk manusia, tetapi juga semua untuk apa yang akan Dia ciptakan pada pekan penciptaan itu. Kemudian yang kedua, ada juga pola dan metode dalam penciptaan. Kita lihat yang pertama pola, ya, kalau kita lihat bahwa pola dalam penciptaan itu sungguh luar biasa. Ketika Allah merencanakan sesuatu, maka Dia akan mengerjakannya dengan sangat teliti dan sangat teratur. Ada kerapian di sana. Hari yang pertama sampai hari yang ketiga, Allah melakukan sesuatu hal, yaitu Dia memisahkan. Ada yang Dia pisahkan, lalu hari yang keempat sampai ke hari yang keenam, Dia mengisi apa yang telah Dia pisahkan di hari yang pertama sampai hari yang ketiga. Mari kita lihat hari yang pertama, dikatakan bahwa Allah memisahkan terang dan gelap, ya. Dan di hari yang keempat Dia mengisi terang itu dengan matahari dan gelap itu dengan bulan dan bintang. Kemudian hari yang kedua, Allah memisahkan air di atas dan air di bawah. Hari kelima, Dia mengisi air yang di atas dengan burung-burung dan air di bawah dengan ikan-ikan. Dan yang hari yang ketiga, Allah memisahkan darat dari air. Kemudian hari yang keenam, Dia isi itu darat dengan hewan-hewan di darat dan
manusia itu sendiri. Jadi kita lihat bahwa setelah Tuhan merencanakan penciptaan ini, Dia mengerjakannya dengan sangat rapi. Ada pola di sana dan metode di dalam melaksanakan penciptaan ini, yaitu dengan cara Dia berfirman. Ya, Mazmur pasal 33 ayat 6 mengatakan, oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Kita bisa melihat bahwa Alkitab memberikan konfirmasi bahwa metode penciptaan Tuhan menggunakan firman-Nya. Ya. Kemudian yang kedua kita lihat juga di ayatnya yang ke-9, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, itulah metode penciptaan. Dan yang terakhir kita akan melihat di mana Allah saat Dia menciptakan. Ya, apakah Allah ada di dunia ini atau Dia menciptakan dari tempat yang lain? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, ya kita harus melihat fakta tentang Allah itu sendiri. Yaitu yang pertama, Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dan yang kedua, Allah itu adalah Allah yang maha hadir, omnipresent. Nah, tetapi pada saat ini saya akan memberikan fakta dari Alkitab lainnya yang kita bisa lihat, kita bisa mengerti di mana Allah saat itu ketika Dia melakukan penciptaan. Fakta yang pertama kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang kedua. Ya, Alkitab mengatakan, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi sebelum penciptaan, sebelum pekan penciptaan, sudah dikatakan bahwa roh Allah ada di sana. Oknum kealahan itu ada di sana, melayang-layang di atas permukaan air yang saat itu belum dibentuk, belum dijadikan di dalam pekan penciptaan. Nah, kata melayang-layang di sini, ketika roh itu ada di tempat itu, kata ini muncul hanya 3 kali dalam Perjanjian Lama. Pertama pada saat di Kejadian pasal 1, yang kedua di Yeremia pasal 23 ayat 9, di mana kata ini diterjemahkan menggoncang atau tergoncang. Kemudian di Ulangan pasal 32 ayat 11, di mana kita boleh baca di sana dikatakan laksana Raja Wali menggoncang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Jadi kata ini dipakai untuk sesuatu yang menggoncang, tetapi bukan saja itu, kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 32 ini sama seperti induk Raja Wali yang menggoncangkan sarangnya supaya dia melakukan hal yang baik, yaitu melatih atau melindungi anaknya di sana. Nah, itu yang pertama. Kita bisa melihat bahwa pada saat penciptaan, oknum kealahan ada di sana, ya, melayang-layang di atas permukaan air, dia menggoncang itu dan dia melakukan pekerjaan penciptaannya di sana. Yang kedua, kita bisa lihat pada saat Tuhan menciptakan manusia, yaitu di sana oknum kealahan terlibat langsung dalam aktivitas ini, di mana dia membuat, ya, dia membentuk dan dia menghembuskan nafasnya. Tetapi kalau kita mau lihat secara lebih perinci, di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 ini ada kurang lebih 15 kata kerja, di mana ini merujuk kepada aktivitas Allah di dalam pekerjaan penciptaannya. Nah, itu adalah menciptakan. Kalau kita baca baik-baik, itu adalah kata kerja seperti menciptakan, berfirman, menjadikan, melihat, menamai, memisahkan, menaruh, menempatkan, memberikan, memberkati, membentuk, menghembuskan, membuat, mengambil, membawa. Jadi kita bisa lihat bahwa Allah pada saat pekan penciptaan itu sangat sibuk, ya. Dia mengatur segala sesuatu. Sama seperti kalau kita mau bikin acara, baik itu di gereja atau di mana saja, pasti kita akan sibuk mengatur, melihat apakah keindahan ini sudah pas. Dan itu sama seperti Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi ini. Dia terlibat langsung di sana. Dia menjadikan, Dia melihat, Dia menamai, memisah, menaruh, menempatkan, membentuk, menghembuskan, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat pada saat itu Allah terlibat langsung dalam penciptaan ini. Dia ada di sana. Dan kiranya ini dapat memberikan kita pengertian untuk memahami pelajaran kita selanjutnya. Baik, terima kasih Pendeta. Dan saat ini kita akan melangkah pada poin penting lainnya. Dengan satu pertanyaan, mengapa di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang kedua dan 3, tidak menyebutkan kata Sabat di sana? Walaupun Allah berhenti dan menyucikan hari ke-7, dinyatakan di sana.
Kalau kita membaca lagi Kejadian pasal yang kedua, ayat yang kedua dan tiga, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Walaupun di dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3 tidak muncul kata sabat, seperti yang tertera di dalam Kejadian Keluaran pasal yang ke-20 ayat 10 dan Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-23, tetapi kata berhenti di sana muncul 3 kali. Dan merujuk pada kata berhenti ini, sesungguhnya kata sabat dalam bentuk akar yang paling asli dalam bahasa Ibrani adalah berhenti itu sendiri. Jadi kalau kita membaca hal ini, maka ada implikasi di dalam kata berhenti, yaitu sabat itu sendiri. Sebab yang digunakan di sini, sabat, kata kerja sabat, adalah kata kerja yang mengindikasikan akar alami dari kata berhenti. Jadi sesungguhnya kalau kita melihat munculnya 3 kali kata berhenti di sana, itu sudah mengindikasikan sabat. Jadi tanpa penyebutan sabat pun, maka sudah ada pengertian sabat di dalam kata berhenti. Itulah sebabnya The Handbook of Seventh-day Adventist Theology mengatakan bahwa sabat adalah hari pertama dari semua hari di mana Allah berhenti dari pekerjaannya, dan ini merupakan refleksi di mana manusia juga, seperti yang tertera di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-10, Keluaran 16 ayat yang ke-23, berhenti dari segala pekerjaan mereka. Sebab Allah pada hari itu berhenti. Dia berhenti dari semua pekerjaan kreatifnya. Dia tidak berhenti secara fisik sebab dia itu maha kuasa, tetapi his divine rest, tetapi perhentian ilahi ini memberikan kepada kita sebuah contoh yang sesungguhnya dari sabat itu sendiri, sebagaimana yang dielaborasi di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 10 dan Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. Sabat itu sendiri adalah berkat yang berbeda dari berkat yang Allah berikan kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada. Berkat yang dimaksudkan Allah yang diberikan kepada manusia adalah berkat untuk mereka bertumbuh secara spiritual dengan suatu kedekatan yang intim dengan pencipta mereka yang telah menciptakan mereka menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Jadi walaupun tidak muncul kata sabat di dalam Keluaran Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3, tetapi kata berhenti sudah mengindikasikan sabat, sebab muncul dari kata kerja sabat di dalam bahasa Ibrani yang akar pengertiannya adalah sabat itu sendiri. Dan yang paling penting adalah bahwa ketika Tuhan menyendirikan hari yang ketujuh ini, maka Tuhan inginkan ada satu hari di mana Allah boleh bersekutu dengan ciptaannya, khususnya manusia, sebab manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan kepada manusia ditetapkanlah hari ini sebagai hari yang kudus, hari yang penuh berkat, di mana mereka boleh berhenti dari segala pekerjaan mereka. Pertanyaan penting lainnya untuk kita bahas adalah, apakah penciptaan telah selesai setelah hari ketujuh? Atau masih adakah proses penciptaan setelah hari ketujuh untuk Adam, Hawa, Taman Eden, dan tumbuh-tumbuhan lainnya seperti yang dicatat di dalam Kejadian pasal 2. Mari kita baca Kejadian pasal 2. Ayat pertama berkata, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya,
karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu. Ayat 4 bagian awal berkata, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Kalau kita berhenti di sini, sepertinya sudah jelas bahwa riwayat penciptaan itu telah rampung. Namun ayat ini masih berlanjut dengan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Dan diteruskan dengan ayat 5. Maka akan ada kekeliruan pandangan bahwa hari esoknya, sesudah hari ke-7, atau hari yang ke-8, atau hari pertama pada pekan yang kedua itu masih ada kelanjutan proses penciptaan. Mari sekali lagi kita baca mulai dari ayat 4 dan kelanjutannya di ayat 5. Maka narasinya sebagai berikut. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, ayat 5, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ayat 6, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat 8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Baik, kita sampaikan di situ dulu. Sepertinya ada penciptaan yang terjadi setelah hari ke-7. Kalau kita membaca dengan konsep bahwa separuh kedua ayat 4 itu adalah kelanjutan proses penciptaan setelah hari ke-7, seolah-olah Adam dan Hawa dan Taman Eden belum diciptakan di dalam Kejadian 1. Namun kalau kita mempelajari dalam kitab Kejadian 1 ayat 27, disebutkan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Ternyata di pasal 1, Tuhan sudah menciptakan Adam dan Hawa. Kalau ditambah dengan Kejadian pasal 2, penciptaan yang ada di pasal 2 itu, maka akan ada kesan 2 kali penciptaan Adam. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 menyebutkan Allah atau Elohim sudah menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Pada pasal 2 ayat 7 disebut Yahweh menciptakan Adam saja. Tidak ada Hawa disebutkan di sana. Jadi, bagaimana kita melihat catatan peristiwa penciptaan dalam Kejadian 1 dan 2 dengan perspektif yang benar? Pertama, perlu kita ingat bahwa kitab bahasa asli Kejadian, yaitu bahasa Ibrani, tidak memiliki penomoran pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan seterusnya. Dengan tidak adanya penomoran pasal seperti ini, maka para pembaca tidak mudah untuk mengelompokkan ayat-ayat ini dalam 2 kategori, yaitu pasal 1 dan pasal 2. Bahwa apa sebenarnya yang tertulis di pasal 1 dan pasal 2 itu adalah tulisan-tulisan yang saling melengkapi. Demikian pula, kitab bahasa Ibrani itu tidak memiliki nomor untuk ayat dan tanda-tanda baca seperti titik dan koma. Sehingga kalau kita baca pada Kejadian 2 ayat 4, seharusnya narasi itu berakhir pada bagian pertama ayat ini. Sedangkan bagian kedua sudah membahas narasi yang baru. Bagian yang kedua adalah di dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 ayat 4 bagian awal, memberi kita catatan kronologis tentang apa yang Tuhan lakukan pada setiap hari selama pekan penciptaan.
Sedangkan Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 25 meng-zoom in atau merincikan peristiwa apa sajakah yang terjadi di hari yang ke-6. Jadi di dalam Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 25 itu lebih fokus kepada apa yang terjadi pada hari penciptaan, hari yang ke-6. Di mana kita lihat sebagai berikut. Di hari ke-6 inilah yang Allah buat. Yang pertama, Adam diciptakan. Kejadian 2 ayat 7. Di hari ke-6, Taman Eden diciptakan. Ada jenis tumbuh-tumbuhan yang di dalam bahasa Ibrani di Kejadian pasal 2 ini berbeda dengan jenis tumbuhan yang diciptakan pada hari ketiga. Kemudian, deskripsi sistem sungai di Eden itu diberikan gambarannya di sana di dalam Kejadian 2 ayat 10 sampai 14. Lalu di dalam hari yang ke-6 ini juga Adam dimasukkan ke dalam taman dan diberi instruksi untuk menjaga taman itu di dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Di dalam penciptaan hari yang ke-6, Adam memberi nama binatang-binatang. Kejadian 2 ayat 18 sampai 20. Kemudian di hari yang ke-6 itu Tuhan menciptakan Hawa. Kejadian 2 ayat 21 sampai 22. Lalu deskripsi Adam, Hawa, dan pernikahan mereka. Itu dicatat di dalam Kejadian 2 ayat 23 sampai 25. Jadi, kembali kepada pertanyaan di bagian awal, apakah penciptaan selesai setelah hari ke-7, termasuk penciptaan Adam dan Hawa serta Taman Eden? Jawabannya, penciptaan telah selesai sebelum hari ke-7, tepatnya hari ke-6. Pada hari ke-7 Tuhan berhenti, berkati dan sucikan hari Sabat. Tidak ada lagi penciptaan atau proses penciptaan yang dilakukan Tuhan setelah itu. Baik, selanjutnya kita akan melihat apa tugas manusia sebelum dan sesudah berdosa. Kita akan mencoba membandingkan. Nah, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, maka tugas manusia itu berhubungan dengan berkat atau pemberian yang ada pada mereka. Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, tugas manusia yang pertama berkaitan dengan lingkungan alam di mana mereka berada. Tuhan menempatkan mereka untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu tugas mereka yang pertama. Lalu kemudian tugas mereka yang kedua adalah menyangkut makanannya. Mereka tidak harus bekerja untuk mendapat makanannya, tetapi mereka harus makan. Makan adalah perintah Tuhan supaya mereka dapat mempertahankan kehidupan mereka. Komentar Nubuat mengatakan dengan terus datang kepada pohon kehidupan, maka kesinambungan kehidupan dari Adam dan Hawa itu terjamin. Jadi ketika mereka berhenti memiliki akses kepada pohon dari buah kehidupan itu, pohon kehidupan, maka disitulah kehidupan mereka berhenti. Jadi perintah Tuhan, tugas Tuhan untuk mereka adalah mereka harus makan. Lalu kemudian yang ketiga, tugas mereka yang ketiga adalah untuk multiply, untuk beranak cucu, bertambah banyak, ya. Ini adalah tugas laki-laki menyangkut perempuan. Lalu kemudian laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Dan ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa. Ini adalah tentang tanggung jawab manusia terhadap perjanjian perkawinan. Dan itu ternyata tugas itu sudah dimulai sejak di Taman Eden. Jadi itulah tugas utama ketika manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Nah, sesudah jatuh ke dalam dosa, maka pekerjaan manusia berkaitan erat dengan semua yang mereka kehilangan pada waktu mereka di Taman Eden. Apa yang sebelumnya sebenarnya adalah sebuah sukacita, sebuah berkat, tapi kita akan melihat bagaimana mereka mencoba menutupi apa yang hilang. Bagaimana mereka mencoba manusia sampai kita zaman ini mencoba untuk menggenapkan apa yang hilang pada waktu di Taman Eden. Kalau kita lihat, ya, sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang manusia hilang? Yang pertama, mereka lost righteousness. Mereka kehilangan
kebenaran, ya. Itu sebabnya manusia mencoba mencari sense of dignity. Mereka mencoba untuk mencari martabat, mencari kebenaran diri sendiri. Mereka mencoba, itu sebabnya mengapa manusia berusaha keras untuk memperbaiki hidup supaya dia menemukan harga dirinya. Ya, mereka kehilangan harga nilai mereka yang sebenarnya. Yang kedua, manusia itu mengalami separation from God atau perpisahan dengan Allah. Nah, sejak orang tua kita yang pertama jatuh ke dalam dosa, maka mereka menghindar dari Tuhan. Allah lah yang mencari mereka. Mereka bersembunyi oleh karena mereka telanjang, mereka takut, mereka telah jatuh ke dalam dosa. Dan bukankah kita lihat sekeliling kita, demikianlah kalau kita lihat banyak orang yang sekarang ini lari, bersembunyi, menghindar dari hal-hal rohani, tidak mau dekat-dekat dengan Tuhan. Yang berikut, yang terjadi adalah cursed environment, atau bagaimana kita melihat alam semesta, ya, atau alam ciptaan pada akhirnya juga dikutuk oleh karena perbuatan Adam dan Hawa. Dan itulah sebabnya kita melihat bagaimana manusia di dalam pekerjaannya, dalam usahanya untuk bertahan hidup, akhirnya mengeksploitasi alam secara berlebihan. Lingkungan menjadi rusak, alam menjadi rusak, ekologi terganggu, dan itulah sebabnya seringkali dampaknya, manfaatnya dirasakan oleh manusia itu sendiri. Lalu yang keempat yang mereka hilang adalah clothing, pakaian. Mereka sebelumnya memakai jubah kemuliaan. Tetapi oleh karena mereka kehilangan pakaian itu, itulah sebabnya manusia sejak dari zaman Adam sampai zaman hari ini, mereka kerja siang malam untuk membeli pakaian. Dan seringkali pakaian yang mereka pakai itu adalah untuk menaikkan gengsi, menaikkan harga diri, menaikkan martabat dengan merek atau brand secari kain yang membungkus tubuh mereka. Lalu yang kelima, apa yang dilakukan oleh manusia atau apa yang terjadi kepada manusia sesudah jatuh ke dalam dosa, mereka mengalami physical death, kematian fisik. Manusia menjadi merosot, menjadi tua, kulit menjadi keriput, kulit mati berguguran, rambut rontok, dan lain sebagainya. Pekerjaan manusia sesudah jatuh ke dalam dosa pada akhirnya untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan ini. Dan itulah yang kita lihat mengapa manusia banting tulang kerja keras. Karena demi untuk memenuhi kehilangan 5 hal ini. Jadi sebenarnya setiap kali kita berusaha untuk memenuhi 5 hal ini dalam hidup kita, itu adalah sebuah seruan hati, itu adalah sebuah kerinduan bahwa sebenarnya kita rindu untuk kembali ke Taman Eden. Kita rindu untuk kembali memperoleh apa yang kita hilang oleh karena dosa umat manusia. Dan tugas terpenting dari manusia sesudah jatuh ke dalam dosa yang maha penting, yaitu adalah untuk mengenal, untuk mengasihi, dan untuk melayani Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus. Karena dialah yang telah menawarkan pengampunan dosa dan dia jugalah yang menawarkan hidup kekal bagi umatnya. Dari semua itu, inilah yang paling penting. Dan pekerjaan ini atau tugas ini tidak ada sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Nanti setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka hal ini menjadi tanggung jawab yang terpenting, yaitu mengenal, mengasihi, dan melayani Yesus Kristus. Nah, lalu kemudian pertanyaan yang terakhir yang akan kita coba diskusikan adalah, apakah manusia juga diberikan kemampuan untuk menciptakan sama seperti Allah? Ataukah Allah menggunakan manusia untuk menciptakan? Sebagai contoh ada begitu banyak invention, ya, penemuan, menciptakan listrik, alat elektronik, dan lain sebagainya, alat transportasi, kemajuan teknologi yang kita lihat. Nah, apakah manusia juga diberikan kemampuan? Jawabannya adalah ya. Oleh karena apa? Ini adalah salah satu bukti bahwa manusia itu telah diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Tapi ada bedanya, nanti kita akan lihat sebentar. Bahwa manusia itu memikirkan temuan-temuan, inventions. Bahwa manusia itu memiliki kreativitas. Itu dituangkan di dalam karya seni, dalam musik, dalam seni rupa, dan lain sebagainya. Membuktikan bahwa manusia punya daya imajinasi dan punya daya kreativitas. Mengapa manusia memiliki daya ini atau kekuatan ini? Karena memang manusia diciptakan menurut gambar dan
rupa Allah. Namun sayang sekali yang sering kali terjadi, oleh karena telah ternodai oleh dosa, human invention atau penemuan manusia ini tidaklah membawa kebahagiaan, tetapi justru menghancurkan sesama manusia dan lingkungan. Mungkin contoh yang paling jelas yang bisa saya katakan adalah bom nuklir. Ya, bom nuklir diciptakan oleh manusia dan justru bukan membawa kebahagiaan, tetapi membawa kehancuran dan ketakutan bagi umat manusia. Nah, kalau begitu, kalau memang manusia itu memiliki sebuah daya kreativitas seperti penciptanya, apa perbedaan yang mendasar antara manusia dan Allah? Perbedaan paling mendasar antara Allah dan manusia dalam hal menciptakan adalah ini. Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dan itulah kata kerja di dalam bahasa Yunani yang digunakan adalah bara. Ya. Sedangkan manusia hanyalah memanfaatkan apa yang telah diciptakan oleh Allah. Apakah itu untuk kebaikan atau untuk kejahatan dan kerugian. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat 7, Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Alkitab bahasa Indonesia tidak menggunakan kata menciptakan, tetapi membentuk. Dan memang kata kerja yang digunakan di sini di dalam Alkitab bahasa asli bahasa Ibrani adalah yatsar, yang artinya form atau membentuk sesuatu dari sesuatu yang sudah ada, yaitu bahan yang sudah ada, yaitu tanah yang diambil dan manusia itu dibentuk oleh tangan Allah. Nah, itulah saudaraku mengapa kita punya kuasa untuk mencipta. Saya berdoa, semoga kita akan menggunakan segenap kemampuan kita, ya, segenap talenta yang Tuhan percayakan untuk benar-benar menciptakan hal-hal yang bermanfaat, untuk benar-benar menciptakan hal-hal yang bisa berguna bagi sesama manusia. Dan kiranya dengan seluruh talenta yang kita miliki, ciptaan-ciptaan kita punya satu tujuan, yaitu untuk membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga benar-benar ketika Tuhan telah menginvestasikan kehidupan ini, kita telah membawa manfaat yang besar bagi kebesaran dan kemuliaan Allah pencipta kita. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa Tuhan kami oleh karena kebesaran-Mu, kebaikan-Mu. Sehingga kami belajar tentang siapa Engkau dan karya ciptaan-Mu melalui kitab Kejadian. Kiranya apa yang telah kami pelajari ini dapat menolong kami untuk menghargai dan menghormati Engkau, kami sebagai ciptaan dan Engkau sebagai pencipta. Tolonglah kami untuk tidak melupakan fakta ini. Tolonglah kami untuk menyembah Engkau. Tolonglah kami untuk mengakui itu di dalam kehidupan kami. Kami hanyalah ciptaan, Engkau adalah pencipta, dan jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Diberkatilah sahabat-sahabat hamba-Mu yang menyaksikan tayangan ini, kiranya oleh pertolongan Tuhan, diskusi yang kami lakukan pada kesempatan ini membawa berkat rohani dan manfaat yang luar biasa. Inilah doa dan sembahyang kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.